Selamat pagi rekan-rekan semua, apa kabar hari ini? Pada video kali ini saya akan membahas dua hal penting minimal. Yang pertama adalah saya ingin menjawab pertanyaan yang paling banyak masuk ke saya beberapa hari terakhir, yaitu mengenai apakah ketika jumlah pelamar lebih kecil daripada jumlah formasi, itu otomatis semua akan lulus? Nanti akan saya bahas. Dan yang kedua, saya ingin memberikan statement kepada rekan-rekan semua bahwa rekan-rekan pelamar umum, ini adalah waktunya kalian. Siap-siap. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi jangan lupa like, komen, subscribe video ini, dan jangan lupa hidupkan loncengnya, sehingga ketika saya mengupload video baru, rekan-rekan akan langsung mendapatkan notifikasi. Rekan-rekan, apa kabar ini proses penilaian kesesuaian? Hasilnya seperti apa? Ada banyak kawan yang bertanya, kapan akan diumumkan? Kapan akan dibagikan? Bagaimana penempatan P1 saya? Saya dapat di mana? Dan sebagainya. Jadi, untuk proses penilaian kesesuaian, itu sebenarnya hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah keluar. Karena langsung kan, ketika dinilai dari Kepala Sekolah Pengawasan Guru Senior, nilainya akan langsung masuk ke rekapitulasi nasional. Ketika ada update penilaian dari BKPSDM, dari Dinas Pendidikan, itu langsung akan masuk ke rekapitulasi nasional. Sehingga hasilnya akan langsung sudah terkumpul dan sudah siap untuk ditayangkan. Namun, hanya memang menunggu waktu. Karena sesuai dengan jadwal yang ada, pengumuman hasil penilaian akan langsung bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi bagi pelamar umum jika ada. Jadi silahkan bersabar. Kalau hasilnya belum diketahui, pasti tidak akan ada pengumuman untuk penerimaan dari jalur pelamar umum. Ketika sudah ada pengumuman pelamar umum, artinya pasti hasil rekapitulasinya sudah ada. Jadi sekali lagi, pengumuman hasil seleksi akan diumumkan bersamaan waktunya dengan pengumuman hasil seleksi pelamar umum pada tanggal 2 atau 3 Februari 2023. Jadi silakan bersabar ya. Dan kemudian pada saat pengumuman itu juga, beberapa hari kemudian rekan-rekan dipersilahkan atau masyarakat umum dipersilahkan untuk melakukan sanggah. Dan bagi masyarakat juga bisa dipersilahkan untuk memberikan aduan atau memberikan masukan dan akan diberikan jawabannya pada saat masa jawab sanggah, yaitu tanggal 4 sampai dengan 6 Februari 2023. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya untuk sama-sama kita melakukan koreksi, sama-sama kita melakukan pemantauan terhadap hasil dari rekapitulasi baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Kemudian rekan-rekan, pada saat nanti diumumkan hasilnya, seperti halnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa hampir semua pelamar P2 dan P3 itu akan melakukan penilaian di sekolah tempatnya bekerja. Sehingga nanti ketika hasilnya sudah keluar, rekan-rekan dan masyarakat umum itu juga bisa mengawasi, bisa juga memperhatikan hasilnya, apakah ada subjektivitas atau objektif, itu pasti semua bisa terjadi. Subjektivitas mungkin, meskipun secara maksimal sudah sangat ditekan dengan adanya penandatanganan fakta integritas untuk setiap unsur penilai. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang perlu kita tahu, perlu rekan-rekan juga cermati pada saat nanti pengumuman hasil seleksi disampaikan. Yang pertama, jika ada peserta yang lulus, namun ditemukan ketidaksesuaian antara keaktifannya selama yang bersangkutan bekerja dan nilai yang diperoleh. Jika misalnya ditemukan ada pelamar yang sebenarnya tidak aktif, ketika bekerja juga malas-malasan, dan nilainya mendapat bagus, itu mungkin bisa dipertanyakan. Kemudian yang kedua, ada ketidaksesuaian antara keseharian mengajar dengan jabatan yang didapat. Contoh, misalnya sebenarnya masyarakat tahu bahwa kesehariannya dia mengajar PJOK, namun ternyata dia mendaftar di guru kelas dan lulus. Itu mungkin nanti bisa dipertanyakan juga bagaimana penilaiannya.
Mungkin bisa benar, mungkin juga bisa tidak. Kemudian yang ketiga, jika yang bersangkutan sudah pindah dari lokasi penilaian, bertugas di sekolah yang lain, baik itu pindah kecamatan atau pindah kabupaten, namun masih dinyatakan lulus di lokasi tempat yang bersangkutan itu melakukan ujian di lokasi itu juga bisa dipertanyakan apakah itu benar atau tidak. Yang terakhir mungkin malah ada yang ketika itu dinyatakan lulus, tapi lingkungan sekitar sekolah itu, lingkungan sekitar unit kerja itu bahkan belum pernah melihat yang bersangkutan ada di situ. Itu juga bisa dipertanyakan, bisa dicek ulang, bisa direcek lagi seperti apa kesesuaiannya. Gitu ya. Jadi beberapa poin ini bisa menjadi standar bagi kita untuk ikut mengamati, untuk ikut mengawal jalannya proses seleksi P3K guru ini agar hasilnya benar-benar bisa objektif dan bisa benar-benar yang berhak untuk bisa masuk itulah yang bisa diangkat untuk menjadi P3K guru tahun 2022. Jadi silahkan 4 poin ini dicatat sebagai rambu-rambu kita dalam melihat hasil seleksi nantinya. Nah, berikut ini adalah pertanyaan yang paling banyak masuk ke saya selama menunggu hasil penilaian kesesuaian. Jadi pertanyaannya adalah, apakah jika jumlah formasi lebih kecil atau sama dengan jumlah pelamar, maka otomatis semua akan lulus? Di beberapa forum saya sering mengamati ini, ada beberapa kawan yang memberikan pendapat, ada beberapa kawan juga yang menanggapi, dan rata-rata akhirnya semua masuk pada kompromi bahwa yang paling aman adalah semua bisa diangkat. Ya tentu saja, saya juga berharap demikian, bahwa semua bisa diangkat, rekan-rekan semua bisa menjadi P3K di tempat kerjanya masing-masing, dan semuanya bisa memperoleh hasil yang memuaskan kita semua. Namun, kita juga harus berpikir realistis, dan kita akan melihat apakah itu mungkin. Jadi rekan-rekan, ketika jumlah pelamar itu lebih kecil atau sama dengan jumlah formasi, itu bisa diangkat semua, atau mungkin juga tidak, tergantung dari komposisi formasi yang ada. Contoh misalnya ketika jumlah formasi itu ada 1433, kemudian jumlah pelamarnya mungkin lebih kecil dari itu, apakah bisa diangkat semua? Kita lihat formasinya seperti apa. Jadi, ketika terdapat sebuah formasi, maka yang dimasukkan terlebih dahulu dalam formasi itu adalah pelamar yang masuk dalam kategori P1 yang bisa melakukan registrasi. Jadi P1 ini akan memasuki duluan tempat-tempat yang menjadi penempatannya formasi P1. Dan tentu saja jumlah P1 ini akan mengurangi dari jumlah total formasi yang ada. Kemudian kita juga melihat lagi dari setiap mata formasi, dari setiap jabatan yang ditawarkan, itu jumlah formasinya dengan pendaftarnya itu banyak mana. Contoh misalnya, ada formasi guru agama Hindu, jumlah formasinya 26. Ketika pendaftarnya 20, maka kemungkinan besar yang 20 ini akan bisa masuk semua. Asal tidak ada P1 yang mengurangi angka di jumlah formasi guru agama Hindu. Tapi contoh, misalnya ada guru agama Islam, jumlah formasinya 33. Sedangkan pendaftarnya itu mencapai 232 orang misalnya. Maka akan ada selisih minimal 199 orang yang kira-kira akan tersisih dari persaingan memperebutkan 33 formasi itu. Itu belum dikurangi dengan jumlah P1 yang masuk ke formasi guru agama Islam. Kira-kira begitu. Demikian juga guru agama Katolik, misalnya ada 2 tapi tidak ada pelamarnya, pasti dia akan kosong. Demikian juga dengan yang lain-lain.
Tapi sejauh ini ada beberapa poin yang perlu saya ingatkan, perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa ada beberapa jabatan yang jumlah formasinya lebih kecil daripada pelamar yang masuk. Contoh misalnya guru kelas. Jumlah formasi guru kelas ini lumayan besar, luar biasa besar kalau saya bilang. Contoh misalnya ada 1159 formasi guru kelas. Sedangkan pendaftar guru kelas yang bisa masuk mendaftar menjadi guru kelas itu hanya 702. Sehingga pada contoh data ini akan tersedia 457 formasi dikurangi jumlah formasi P1 yang masuk menjadi guru kelas yang akan tersisa. Jadi, kesimpulannya, belum tentu ketika jumlah formasi itu lebih kecil atau sama dengan jumlah pelamar, maka pelamar bisa masuk semua. Belum tentu, tergantung komposisi dari perbandingan masing-masing titik jabatan yang ada. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya rekan-rekan, ketika nanti pada tanggal 14 Desember ada formasi pelamar umum yang bisa dibuka, artinya dari jumlah formasi yang ada ini masih ada yang tersisa, artinya tidak terisi oleh pendaftar yang masuk. Itulah ketika nanti tanggal 14 dibuka formasi umum, maka artinya formasi untuk mata formasi tersebut ada yang masih kosong dan dibuka untuk formasi pelamar umum. Jadi jelas ya sekali lagi bahwa jumlah formasi meskipun lebih kecil atau sama dengan jumlah pendaftar, belum tentu semua pendaftar yang masuk bisa lolos diangkat menjadi P3K. Sekali lagi, ini dasar pemikirannya. Nah, kemudian bagaimana nasib pelamar umum? Saat ini saya bisa memberikan kisi-kisi untuk rekan-rekan pelamar umum, jadi rekan-rekan silahkan bersiap-siap. Karena saya yakin di banyak titik kabupaten kota, provinsi, itu banyak titik formasi yang tidak terisi semua. Terutama tadi saya sampaikan, ada formasi guru kelas, ada formasi guru agama Katolik, dan ada beberapa formasi yang memang pada kenyataannya itu jumlah pelamarnya tidak terlalu banyak kalau diambil dari P1, P2, dan P3. Sehingga itu berkesempatan untuk dibuka untuk formasi umum. Kesimpulannya, poin pertama, formasi umum itu ada, bisa dibuka mulai tanggal 14 Desember. Jadi rekan-rekan yang kemarin sudah melakukan registrasi, silahkan nanti dicek pada tanggal 14 Desember apakah akun SSC ASN-nya bisa menemukan formasi yang bisa diisi oleh rekan-rekan semua. Tentu saja pengisiannya tergantung dari linearitas atau kesesuaian antara pendidikan dan jabatan yang rekan-rekan lamar. Jika nanti ada kesesuaian antara pendidikan dan formasi yang dilamar oleh rekan-rekan, maka rekan-rekan nanti akan muncul di akun SSC ASN-nya pilihan untuk bisa memilih formasi-formasi yang bisa dikeluarkan menjadi formasi untuk pelamar umum. Jadi silahkan rekan-rekan yang kemarin melakukan registrasi dari pelamar umum, silahkan bersiap-siap, silahkan dipantau mulai tanggal 14 Desember. Karena waktu pemilihan formasinya terbatas. Jadi silahkan saya ingatkan dipantau mulai dari tanggal 14 Desember 2022. Ini adalah jadwal bagi pelamar umum ketika akan mengikuti seleksi penerimaan P3K dari jalur pelamar umum. Jadi pembukaan formasi itu nanti akan dilakukan selama 5 hari, 14, 15, 16, 17, dan 18 Desember 2022. Jadi silahkan rekan-rekan yang mempunyai akun SSC ASN dan kemarin melamar melalui formasi umum, siap-siap dipantau pada tanggal itu. Jika nanti rekan-rekan ada kesesuaian antara pendidikan dengan formasi yang dilamar, silakan dipilih formasi yang ingin dilamar sesuai dengan ketersediaan formasi yang ada. Kemudian nanti pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari 2023 itu mulai diumumkan jadwal seleksi untuk pelamar umum.
untuk P3K Guru 2022. Kemudian pelaksanaan seleksi itu diperkirakan tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Dan pengumuman hasilnya itu akan berbarengan dengan pengumuman penempatan P1, pengumuman hasil P2, P3, dan pelamar umum, yaitu pada tanggal 2 atau 3 Februari 2023. Jadi rekan-rekan, silakan ini dicermati, dan sepertinya tidak perlu bertanya lagi kapan akan diumumkan, karena sudah sangat jelas jadwalnya masih sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati pada saat awal rangkaian seleksi P3K Guru ini dibuka. Kemudian mekanisme tes kompetensi pelamar umum seperti apa? Nanti akan saya jelaskan kemudian ketika sudah ada kejelasan yang pasti, ketika sudah disepakati mekanisme tes untuk kompetensinya. Namun, sampai dengan saat ini bisa saya sampaikan bahwa mekanismenya adalah menggunakan seleksi terkomputerisasi dan menggunakan CAT-nya milik Depdikbud. Jadi menggunakan CAT seperti yang dipakai pada saat UNBK. Jadi rekan-rekan silahkan dipersiapkan, boleh melakukan pengayaan soal dari berbagai macam sumber. Saya rasa ada banyak sekali di luaran pengayaan soal untuk persiapan seleksi terbuka untuk pelamar umum penerimaan P3K 2022. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mekanisme detailnya, saya masih menunggu juga informasi teknis resmi yang dikeluarkan oleh Panselnas. Kira-kira itu ya kawan-kawan ya. Jadi silakan dicermati informasinya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan lewat beberapa channel yang telah saya sediakan. YouTube boleh, Instagram boleh, atau lewat telechannel yang sudah saya sediakan untuk rekan-rekan semua. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.